Halo, balik lagi bareng aku Dika dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Di video kali ini kita akan membahas kopi pastinya. Yang kita bahas hari ini adalah mengenai house blend. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah apa itu house blend. Jadi house blend itu biasa digunakan, ini untuk informasi buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi house blend itu digunakan untuk adalah espresso. Biasanya digunakan untuk espresso. House blend itu adalah campuran dari beberapa kopi, baik itu berbeda varietas, baik itu berbeda origin ataupun berbeda pasca panen. Jadi itu digabungin untuk membuat jadi satu house blend gitu. Jadi satu racikan ataupun satu kesatuan kopi yang akan bertujuan untuk ya mencari kompleksitas, mencari ya apa yang dibutuhkan si barista gitu. Jadi itu house blendnya. Jadi house blend itu adalah perpaduan dari beberapa kopi, mau berbeda proses ataupun berbeda varietas digabungin. Tujuan dari house blend adalah biasanya si barista akan mencari kompleksitas dari mungkin di origin yang ini atau di pasca panen yang ini dia nggak menemukan acid yang cocok atau dia nggak menemukan body yang cocok, maka dia akan padukan dengan mungkin dari origin yang berbeda yang mengeluarkan body yang cocok untuk nanti di blend dengan yang satu lagi gitu. Oke, beberapa teman-teman di sini ataupun di Medan, karena Medan adalah kota terdekat dari Biji Hitam, mereka banyak padukan house blend itu biasa full wash dengan natural atau dengan honey, atau ada proses semi wash dengan full wash dari origin yang berbeda. Kalau kami sih biasanya seputaran sini sih biasa di blend pakai gayo atau di blend pakai Mandailing atau Sidikalang gitu. Jadi balik lagi ke si barista mau ekspor gimana untuk house blendnya. Oke, selanjutnya adalah penting nggak house blend itu sendiri gitu. Kalau menurutku pribadi dari sisi ya kalau bilang basic barista ya, aku basic barista, house blend itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika sebuah kedai kopi memiliki house blend tersendiri, jadi dia nggak beli house blend yang orang lain pakai gitu. Jadi dia ngeracik, si barista ataupun si roaster ngeracik house blend sendiri untuk sebuah kedai kopi gitu. Terus dan alhamdulillahnya kami punya mesin roasting sendiri, jadi bisa ngeracik kopi sendiri dengan tujuan adalah ketika sebuah kedai kopi punya house blend sendiri yang nggak punya di kedai lain, jadi mereka adalah punya signature. Jadi kedai itu bakalan punya rasa tersendiri yang nggak bakalan dimiliki oleh orang lain gitu, terutama untuk house blendnya. Contoh, kami di Biji Hitam pakainya The Bar. House blend di sini tuh pakainya The Bar. Jadi kami mix antara Robusta dengan Arabica dengan komposisi yang kami racik sendiri gitu. Perpaduannya dari masih seputaran Sumatera gitu. Jadi untuk teman-teman atau teman-teman yang belum tahu lah ya, yang belum tahu, informasi ini adalah penting. Kenapa? Karena house blend itu bisa jadi nanti gimana customer bisa balik lagi ke kedai kalian dengan house blend yang kalian racik sendiri gitu. Jadi minum di sini lebih enak ya cappuccinonya, atau minum di sini sangirnya lebih enak ya dari yang di sana gitu. Itu adalah kuncinya house blend. Jadi raciklah house blend kalian semana kalian mau, ikuti ilmu kalian yang ada gimana ngeracik house blend. Mau pakai Robusta, mau pakai Arabica, mau pakai origin apa aja terserah. Oke, selanjutnya adalah gimana cara membuat house blend. Menurut beberapa pendapat ya, ini belum pasti benar dan belum pasti salah. Menurut beberapa pendapat ada dua cara untuk membuat house blend. Yang pertama itu di blend di dalam mesin roasting. Nah, itu sebetulnya kalau kami sendiri sih nggak melakukan itu ya, tapi kemarin ada dengar cerita dari Kak Uci, ada dari Medan temen,
dia ngeblend di dalam mesin roasting. Jadi dicampurin green bean di luar dengan komposisi tertentu, dimasukin barengan ke dalam mesin roasting dan di roasting bersamaan. Itu kalau menurutku harus punya ilmu roasting atau harus punya pengetahuan yang bagus sih untuk melakukan itu, karena itu adalah sulit kalau menurutku. Kenapa? Karena kita harus menentukan kadar air si green bean itu gimana, profil roastingnya gimana. Jadi dengan kadar air yang berbeda nanti jatuhnya bakalan profil roastingnya bakalan beda. Itu kalau itu yang kutangkap. Tapi itu bisa dilakukan gitu loh. Dan ada juga beberapa orang yang melakukan itu. Jadi dia ngeblend si kopi di dalam mesin roasting, green bean green bean dicampur dulu di luar, dimix di luar, baru dimasukin ke dalam mesin roasting, di dalam mesin roasting dengan profiling yang sama mungkin. Itu adalah cara pertama. Cara yang kedua untuk membuat house blend atau ngeblendnya adalah satu-satu nih. Jadi sumpama aku kasih contoh, ada satu kopi dari Tanah Karo, ada satu kopi dari Gayo. Jadi satu-satu ini beda proses ya. Jadi masuk dulu Tanah Karo, kopi dari Tanah Karo di roasting dengan profiling ya sesuai permintaan lah, dengan sesuai selera, di roasting. Setelah selesai itu kemudian dimasukkan lagi nih si Gayo ke dalam mesin roasting. Ini udah yang kopi Karo udah dikeluarin ya, udah selesai roasting. Masukkan lagi nih Gayo ke dalam mesin roasting. Jadi mau profil roastingnya beda, mau sama itu terserah ya. Jadi di mix ketika sudah jadi roast bean, sudah selesai di roasting, baru di mix dengan komposisi tertentu gitu. Itu adalah cara kedua. Dan cara yang kedua ini yang menurutku paling banyak dilakukan orang, paling banyak dilakukan coffee shop gitu. Jadi untuk cara yang pertama dan cara yang kedua itu adalah hal yang berbeda dan kita harus punya pengetahuan masing-masing untuk melaksanakan atau mempraktekkan cara itu tadi yang kedua. Oke, yang ketiga caranya adalah ketika teman-teman belum punya mesin roasting, ya silahkan datang ke roastery, ya konsultasi dengan si roastery mau pakai biji apa, mau pakai profiling roasting gimana. Yang pastinya house blend yang kalian pakai harus, kalau menurutku ya ini adalah salah satu syarat wajib, harus beda dengan house blend orang lain gitu. Kenapa? Karena ini adalah penting. Jadi kita minum di sini, minum di kedai kopi A, kedai kopi B, kedai kopi C, kita tuh punya pembanding rasa gitu. Kalau minum di sini, oh juga rasanya. Minum di sini, oh ini juga rasanya. Oh minum di sini kok sama semua rasanya gitu. Jadi buat teman-teman yang belum punya mesin roasting ya nggak ada salahnya sih. Kalian harus konsultasi ke roaster atau ke roaster yang kalian percaya. Bang, kita blend ini yuk, kita pakai ini yuk gitu. Jadi tetap kedai kopi kalian punya signature, punya rasa, itu adalah penting kalau menurutku. Oke, buat informasi buat teman-teman semua, video ini balik lagi semua informasi yang aku sebutin tadi balik lagi ke selera ya. Jadi nggak harus ngikut, Tanah Karo harus diblend sama Gayo, kalau proses natural harus diblend sama full wash, nggak harus. Jadi semua balik ke selera, balik ke si barista dan ataupun roastery yang kalian miliki, ataupun roastery yang kalian percayakan gitu, balik ke baristanya dan ke kedai kopinya gimana menentukan house blend kalian gitu. Jadi silahkan explore, silahkan dicari-cari komposisi yang tepat, mau pakai robusta, mau pakai arabica, atau mungkin kalian mau pakai liberica atau excelsa, kenapa enggak ya kan? Jadi silahkan dicari komposisinya, mau gabungin origin apa, mau gabungin pasca panen apa, mau full wash, semi wash digabung sama natural, bahkan sepengalaman ataupun sepengetahuanku ada teman-teman yang ngeblend 4 pasca panen, bahkan di blend full wash, di blend semi wash, masuk lagi honey, masuk lagi natural, jadi mereka blend semua. Nah, apa enggak gitu. Jadi silahkan cari komposisi ataupun racikan kalian masing-masing untuk agar kedai kopi kalian mempunyai signature, atau agar kedai kopi kalian yang paling penting adalah beda rasanya sama kedai kopi yang lain. Oke, jadi itu informasi buat teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oh ya, Bijitam sudah sampai 3000 subscriber. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe
ayolah di subscribe ya kan, supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan informasi mengenai kopi, terus bisa memberikan tutorial kopi buat teman-teman pemula lah pastinya, karena channel ini aku buat untuk teman-teman barista ataupun yang suka kopi yang pemula ya. Jadi informasinya banyak basic gitu, jadi banyak untuk pemula. Oke, itu aja dari saya Dika dari Biji Hitam Beras Tagi. Assalamualaikum.